Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabama Film Cadela. Coba kalian bayangkan ya Lur ya, betapa besarnya korupsi di negara Konoha tercinta yang sekarang sudah terusut ini Lur. Itu kalau dibagiin ke rakyat atau disalurkan dengan cara yang benar, wah, gairah ekonomi meningkat, belanja rakyat meningkat, dan pengangguran juga pasti berkurang signifikan ya kan Lur. Jadi tolong Pak Prabowo ini dihabisi bener mafia-mafia ini Pak, tolong Pak. Menghadapi koruptor, saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mafia manapun saya tidak takut. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangankan remote TV, keyakinan orang tuamu pada aku saja juga bisa hilang. Masuk kita ke film ke-6 dari seri MI, yaitu Fallout tahun 2018. Setelah berhasil menangkap Solomon Lane, otak dari organisasi sindikat, kali ini Ethan harus menghadapi sosok misterius yang berniat meledakkan bom nuklir berkekuatan edan dan akan berdampak pada sepertiga populasi dunia. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan salam terkotok dari dulurku Nurlaili Arumi. Bang, gua mau nitip salam buat mantan gua si An sedang mengetik. Nah, aku tahu nih siapa nih. Pasti si Anton ya kan? Anton pasti. Monggo sketsaken. Dua tahun setelah insiden di film sebelumnya, scene dimulai dengan Ethan yang sedang menjalani ritual pernikahan dengan istrinya Julia. Akan tetapi Ethan merasa janggal ketika pastor mengatakan Julia harus bisa memahami resiko profesi Ethan sebagai agen rahasia, yaitu nyawa Julia akan terancam dari musuh-musuh Ethan dan harus menjauhi Ethan agar tetap selamat. Namun ternyata pastor tersebut adalah Solomon Lane, ketua organisasi sindikat yang masih hidup Lur, karena di film kelima Ethan hanya menangkapnya ya kan. Dan ternyata Known and unknown, receive and take Julia to be your lawful wedded wife. I do. You should have killed me, Ethan. ternyata Ethan hanya bermimpi dan sekarang berada di Belfast, ibu kota Irlandia Utara. Lalu dia mendapat amplop rahasia berisi sebuah buku yang sebenarnya adalah proyektor dan menayangkan misi Ethan selanjutnya. Ternyata setelah ditangkap Ethan 2 tahun lalu, agen-agen sindikat masih terus membuat kekacauan di seluruh dunia. CIA pun membentuk divisi khusus untuk mengatasi ancaman tersebut, dan agen-agen sindikat yang tersisa menyebut komplotan mereka dengan nama Apostles yang bekerja mirip dengan pembunuh bayaran karena mereka selalu dibayar untuk menjalankan misi dan skillnya nggak kaleng-kaleng Lur. Apostles jugalah yang menyebarkan wabah cacar di India sampai mengancam sepertiga populasi dunia, dan wabahnya kini berhasil dibendung oleh IMF. Namun menurut pengamatan intelijen, ada klien baru dengan nama samaran John Lark yang menyewa Apostles untuk misi menghancurkan tatanan dunia dengan menggunakan bom nuklir. Diduga John Lark telah meminta bantuan pakar nuklir asal Norwegia, sebut saja Bejo, yang juga memiliki pandangan sangat ekstrim untuk membuat senjata nuklir. Menurut data, orang selevel Bejo hanya membutuhkan 72 jam saja untuk membuat 3 senjata nuklir portable yang bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan Apostles diperintahkan John Lark untuk membeli 3 inti plutonium milik organisasi kriminal yang telah mencuri plutonium itu dari pangkalan roket Rusia. Misi Ethan adalah mencegah Apostles mendapatkan 3 plutonium tersebut dengan segala cara, dan seperti biasa jika Ethan ataupun timnya gagal, maka Menteri IMF yaitu Hanley akan memutus keterlibatan Ethan DKK dalam misi ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan pesan tersebut akan hancur dalam 5 minggu. Halah, 5 minggu lama banget dong, 5 detik Lur. But many remain unknown, the remnants of this extremist splinters in the hands of John Lark and the Apostle to countless millions. Nest estimates that a man could complete 3 nuclear weapons. This would indicate that John are working together to acquire a message will self-destruct in 5 seconds.
Setelah itu Ethan, Benji, dan Luther janjian dengan kroco-kroco dari organisasi kriminal itu di Berlin untuk membeli 3 inti plutonium lebih dulu daripada Apostles. Tapi tiba-tiba kroco-kroco tersebut ditembaki oleh geng Apostles yang bersembunyi di dekat sana. Lalu Ethan dan Benji langsung menyelamatkan diri sambil membawa koper berisi plutonium. Namun ternyata seorang Apostles mengancam akan membunuh Luther jika Ethan tidak menyerahkan plutoniumnya. Karena tidak ada cara lain, Ethan pun terpaksa menembak Luther dan Apostles yang menodongnya. Karena Ethan tahu Luther memakai armor Kevlar di balik kemejanya. Namun sayang, koper berisi 3 inti plutonium itu berhasil diambil oleh Apostles. Kill them. Give us the plutonium. Don't you do it, Ethan. Not. I didn't know what else to do. We're good. It's gone. Beberapa hari kemudian, berita di TV mengabarkan jika terjadi ledakan nuklir yang hampir bersamaan di 3 lokasi suci, yaitu Vatikan, Yerusalem, dan di Mekah, yang tentunya menelan banyak korban jiwa serta kepanikan global pun terjadi. Di lain sisi, Ethan dan Luther telah menangkap Bejo dan sudah membaca berkas-berkas dari John Lark serta menemukan di mana lab Bejo berada. Namun Bejo sumringah melihat berita tersebut karena bom buatannya berhasil membuat kekacauan. Sementara itu Luther butuh password untuk membuka HP Bejo yang isinya beragam info tentang John Lark. Bejo pun berjanji akan memberikan kodenya asalkan Ethan dapat menunjukkan surat buatan John Lark di TV untuk menimbulkan ketakutan massal, yaitu berisi tentang penjelasan misi John Lark yang sangat psikopat lur, yaitu mengembalikan kedamaian dunia dengan cara membuat kehancuran secara masif terlebih dahulu. Mau nggak mau, Ethan pun terpaksa mengabulkan keinginan Bejo dengan meminta tolong ke Hanley agar memberikan surat itu ke pembaca berita. Lalu ketika surat sudah dibacakan oleh si pembawa berita, Bejo yang terlihat senang langsung memberikan password HP-nya ke Luther karena itu juga sudah percuma. Dan ternyata HP itu menyimpan bermacam-macam info tentang rencana Apostles. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat amat mengejutkan Bejo. Dan inilah misi mustahil kejatuhan. Yes, sir. If we read the minutes on the air. I'm sorry, sir. I've been asked to read this map. There has never been the suffering I bring you is not the beginning of the end. The attacks didn't happen. Ya, 3 insiden bom tidak ada yang terjadi karena semua itu hanya tipu daya Ethan DKK agar Bejo mau memberikan password HP-nya, ya kan. Setelah itu Ethan menemui Hanley di suatu pangkalan udara di Jerman, dan setelah diteliti, HP Bejo terkoneksi dengan server di Islandia. Dari sana tim IMF berhasil menyingkap komunikasi antara John Lark dan Alana Mitsopolis atau White Widow, seorang aktivis yang sering melakukan acara amal. Namun ternyata itu hanyalah kedok agar usaha haramnya tetap jalan, yaitu menjual senjata ilegal juga pencucian uang. Dan diduga plutonium sekarang berada di tangan Alana lur. Dari hasil pengintaian, Alana akan menemui Lark malam itu di acara penggalangan dana di gedung Grand Palais di Paris untuk bertransaksi. Namun jika Lark tak kunjung muncul sampai tengah malam, Alana akan menjual plutonium itu ke penawar tertinggi dan Ethan hanya memiliki waktu 2 jam untuk menemukan Lark. Tapi tiba-tiba datang wakil ketua CIA yaitu Erika yang memaksa agar anak buahnya dari divisi khusus bernama August Walker untuk mengikuti misi ke Paris. Karena gagalnya IMF mendapatkan plutonium sebelumnya, membuat CIA harus turun tangan dan tim CIA di Paris juga sudah bersiap untuk menangkap Lark. Alana Mitsopolis, activist, it's all a front for her real trip. It doesn't take off without grab Lark as soon as he leaves the Palais. And that's why I want one of my own men, Agent Walker Special. And if he had held on to the plutonium, And his team would be dead. no one comes between you and that not Hunt, not his.
Di pesawat, Ethan pun menjelaskan ke Walker jika Alana akan menemui Lark di ruang VIP saat tengah malam dan membutuhkan gelang pengenal elektronik untuk masuk ke sana. Maka dari itu misi pertama mereka mencari di mana Lark dengan memantau gelang pengenal elektronik Lark dari HP mereka. Lalu setelah menemukan posisinya, Ethan akan menabrak Lark dan diam-diam menyuntikkan obat bius. Setelah itu Ethan mengcopy wajah Lark dan membuatnya dengan printer topeng agar Ethan bisa menemui Alana dengan menyamar sebagai Lark. Sementara Walker akan membawa Lark yang asli ke timnya Erica di luar gedung. Mereka berdua pun sempat berdebat karena menurut Walker semua ini tidak akan terjadi jika Ethan berhasil mendapatkan plutonium di Berlin. Sedangkan Ethan juga menyalahkan Walker yang selama ini langsung membunuh setiap agen sindikat yang dia temukan, padahal mereka bisa diinterogasi terlebih dahulu ya kan, untuk mencari tahu siapa itu John Lark. Setelah itu mereka memakai kostum terjun payung dan bersiap turun ke lokasi. Namun karena di luar cuaca sedang badai disertai petir, Ethan pun sempat mengurungkan niat dan akan mencari cara lain menuju ke lokasi. Akan tetapi Walker nekat lompat dari pesawat dan Ethan pun langsung menyusulnya. Tak lama kemudian mereka berdua pun tersambar petir dan Walker pingsan karena kehilangan tabung oksigennya. Maka dari itu demi menyelamatkan rekannya, Ethan pun terpaksa memberikan oksigennya ke Walker di jarak yang sangat dekat dengan daratan. Lalu yang terjadi, Out of my way, Hunt. Walker, enough talk. Afraid of a little lightning? Walker! 15,000 feet. 7,000. Oh, God. Looks like you lost your oxygen. Alhamdulillahnya mereka berhasil mendarat lur dan segera masuk ke gedung untuk melacak Lark di tengah pesta. Walker akhirnya menemukan posisi Lark yang baru masuk ke toilet. Lalu mereka berdua pun mencarinya ke dalam sana. Dan tiba-tiba Ilsa datang menembak mati Lark dan rencana berubah karena topeng wajah belum selesai di-print. Ethan pun terpaksa menemui Alana secara langsung dengan harapan Alana tidak mengetahui wajah Lark yang asli. Lalu Ethan mengambil gelang identitas milik Lark untuk masuk ke ruang VIP, juga sempat mengecek HP Lark yang sudah rusak. Setelah itu Ethan dan Ilsa pun OTW ke ruang VIP. Lalu Ilsa memberitai jika ada pembunuh bayaran yang ditugaskan membunuh John Lark, dan itu artinya nyawa Ethan yang kini menyamar sebagai Lark bisa terancam. Namun Ilsa tidak bisa menjelaskan dari mana dia mendapatkan semua informasi itu. How do you know all this? I can't tell you that. People have been sent here to kill Lark. No shit. No, not me, contract. Ketika bertemu Alana, Ethan mengatakan bahwa John Lark hanyalah nama samarannya. Lalu Ethan juga berusaha memanipulasi Alana jika ada sekelompok orang yang ingin membunuh Alana dan hanya Ethan yang bisa menyelamatkannya. Mendengar itu Alana pun percaya dengan Ethan, apalagi banyak kroco yang tiba-tiba datang menyerang, padahal mereka semua bukan ingin membunuh Alana, melainkan sedang memburu Ethan yang dikira sebagai Lark, ya kan? There are people here who don't want this. Don't believe me? Look around. Setelah itu Ethan dan Walker dibawa ke markas, lalu mereka dijelaskan tentang rencana untuk membebaskan seorang narapidana, yaitu Solomon Lin, saat akan dibawa ke gedung Menteri Keuangan oleh pemerintah Prancis. Setelah itu Alana pun meluruskan bahwa dia bukan pemilik plutonium, melainkan hanya perantara antara penjual dan pembeli. Penjualnya adalah Apostles, sedangkan pembelinya adalah John Lark, ya kan? Dimana Apostles yang menjual plutoniumnya tidak menginginkan uang tunai, melainkan ingin bos mereka dibebaskan, yaitu Solomon Lin, sebagai bayaran atas penjualan plutonium. Apostle sudah menyerahkan 3 inti plutonium ke Alana. 1 plutonium akan diberikan sebagai jaminan awal, sedangkan 2 plutonium sisanya akan diberikan kurirnya Alana setelah John Lark membantu membebaskan Lin. Ya, mau nggak mau demi mendapatkan plutoniumnya, Ethan pun terpaksa harus membebaskan Solomon Lin dengan mengikuti rencana Alana.
Alana. Dan itu artinya Ethan harus membunuh polisi-polisi yang mengantar Lynn. Ingat lur, sampai sekarang Alana and the gang masih mengira Ethan adalah John Lark, ya kan? Name is Solomon Lane. He used rogue covert syndicate. My seller's not interested in cash. Extract Lane. The courier will deliver 2 more in exchange. Setelah itu Walker menemui Erica dan melaporkan jika pria yang dia hadapi bersama Ethan di Paris kemungkinan hanyalah anak buah Lark, sebut saja Poniran. Walker pun menuduh Ethan sebagai John Lark yang sebenarnya. Apalagi Ethan sudah sering dirugikan oleh atasannya, mulai dari Jim Phelps di film pertama sampai Han Lee di film sebelumnya yang ingin menangkap Ethan. Jadi Walker menganggap Ethan sudah muak dan akhirnya berbalik melawan sistem, sama seperti mantan-mantan agen rahasia yang menjadi anggota sindikat lur. Lalu Walker juga menambahkan, bisa jadi Ilsa sengaja dibayar untuk membunuh Poniran di depan Walker sebagai saksi, agar identitas asli Ethan sebagai John Lark tetap tersamarkan. Dan Walker juga menunjukkan HP milik Poniran yang sempat dia ambil sebagai bukti bahwa Ethan adalah John Lark. Loh kok gitu? Jelas Walker ini ngawur lur, karena HP Poniran sudah rusak ya kan? Jadi bisa disimpulkan jika Walker adalah pengkhianat. Namun entah apa maksud Walker sebenarnya. And when that car's turned out, how many times? So he pays a man to play the... Assumes his own secret. You're suggesting, huh? You're reaching Walker, trying to save you. This is the phone we pulled off. Guessing it has all the proof you... Keesokan harinya, sesuai rencana, Ethan dan Walker akan membebaskan Solomon Lane bersama kroco-kroconya Alana. Sementara itu Lane diantar oleh banyak regu polisi SWAT dengan pengamanan yang super duper ketat. Namun sempat ada seorang wanita misterius yang naik motor mengikuti konvoi dari jauh. Lalu salah satu kroco Alana pun sengaja menyetir truk hingga oleng dan menutupi jalur konvoinya agar rombongan Lane melewati jalur lain di mana Ethan DKK sudah menunggu mereka. Lalu yang terjadi lur, ternyata Ethan menjalankan rencananya sendiri, yaitu menculik Lane tanpa membunuh satupun polisi. Benji dan Luther membantu mengeluarkan Lane dari mobil polisi dan pelacak di dalam lehernya ditutupi stiker khusus agar posisi Lane tidak terdeteksi oleh pemerintah. Sementara itu Ethan yang hampir tertangkap berhasil kabur naik kapal Benji dan Luther. Lalu mereka pun pergi ke sebuah garasi di mana Walker sudah menunggu dan rencananya Ethan DKK akan pergi naik mobil yang sudah disiapkan. Tapi di lalanya ada seorang polwan di depan garasi yang langsung menodongkan senjatanya dan... Arrêtez! Restez où vous êtes! Get in the car. Solo wants a word with you. Je suis désolé. Ethan pun terpaksa membunuh kroco-kroco Alana demi menyelamatkan polwan itu dan mereka akhirnya bisa lolos dengan aman. Tapi tiba-tiba Go, go, go! ternyata si wanita misterius adalah Ilsa yang berniat membunuh Solomon Lane. Namun Ethan terpaksa menabraknya karena Lane dibutuhkan untuk mendapatkan 2 plutonium sisanya dari kurir Alana. Setelah itu Ethan and the gang bertemu kembali di bangunan terbengkalai dan Lane mengatakan jika sindikat diciptakan untuk menghancurkan pemerintah di seluruh dunia yang sudah semakin korup demi membuat tatanan dunia baru yang jauh lebih damai. Lane juga mengatakan seharusnya Ethan membunuhnya 2 tahun lalu karena dengan bebasnya Lane maka semua usaha Ethan akan sia-sia. Setelah itu Luther pun mencopot pelacak dari leher Lane dan menerbangkannya dengan drone agar tidak ada lagi yang bisa melacak Lane. You should have killed me. The blood will be on your syndicate. Civilizations to smash the old world. Luther. Almost there. Governments the world over. Got it.
Selanjutnya Ethan pun bertemu dengan Alana dan menjelaskan jika dia terpaksa berimprovisasi untuk mengamankan Lynn karena rencana awal terlalu beresiko. Lalu Alana pun mempertanyakan siapakah Ilsa karena krucunya sempat melihatnya di pesta, dan Ilsa juga berusaha membunuh Lynn tapi tidak mengarahkan senapannya ke Ethan. Karena Ethan tidak bisa menjawabnya dengan jelas dan Alana mengira 4 krucunya mati karena dibunuh oleh Ilsa, Alana pun memaksa Ethan untuk menyerahkan Ilsa atau 2 plutonium sisanya akan diberikan ke orang lain. Dengan santainya Ethan pun menyanggupi permintaan itu dan Alana langsung menyuruh Ethan OTW ke London untuk menemui kurirnya. She was with you at the ballet. She had the chance to kill you, but she didn't. Where do I meet the courier? Let's talk about the woman. And you're going to bring her to me. Otherwise you don't meet the courier. And go to London. Instructions will follow. Sadar jika Ilsa sedang membuntuti, Ethan pun langsung mencegatnya dan Ilsa mengaku jika dia diperintahkan lembaga intelijen Inggris atau MI6 untuk membunuh Lynn. Usut punya usut 2 tahun lalu setelah Ethan menangkap Lynn di London, MI6 berusaha membawa pria itu balik ke Inggris lewat jalur diplomatik karena Inggris takut jika negara lain sampai mengetahui jika Lynn adalah mantan agen rahasia Inggris. Apalagi Lynn terus dipindah-pindah ke berbagai negara untuk diinterogasi atas kejahatannya yang berskala global. Maka dari itu Ilsa akan terus memburu Lynn agar dia bisa dipercaya kembali oleh MI6. A man like that, what he's seen means they can't have him talking to him. I will get to him one way. Please don't make me go through. Now tell me where he... I can't help you. Di London, ketika Alana sedang berbicara dengan Ethan via telepon, ternyata Ilsa sedang berada di dekatnya dan telah melacak posisi Ethan lewat sinyal telepon Alana. Sementara itu, Ethan DKK mengantar Lynn ke penjara bawah tanah, di mana Hanley juga sudah menunggu mereka di sana. Lalu setelah membius Lynn dan memasang kamera CCTV, Ethan pun menjelaskan jika 20 menit lagi mereka akan bertemu Alana untuk menukar plutonium dengan Solomon Lane. Namun alih-alih menyerahkan yang asli, Benji akan menyamar menjadi Lynn palsu dengan topeng dan diantar oleh Ethan beserta Luther, sedangkan Walker bertugas menjaga Lynn asli di penjara. Ethan juga menjelaskan tentang Ilsa yang diperintahkan oleh MI6 untuk membunuh Lynn. Akan tetapi setelah itu Hanley menunjukkan bukti-bukti dari Erika yang mengindikasikan jika Ethan adalah John Lark yang asli. Salah satunya adalah bukti perekrutan bejo sebagai ahli nuklir. Hanley juga mengatakan jika selama ini Alana adalah rekanan CIA yang terkadang menjadi informan CIA agar bisnis harumnya lancar. Maka dari itu Hanley membatalkan misi ini dan akan menyeret Ethan juga Solomon Lane ke CIA. Di lain sisi, sebagai kaki tangan Erika, Walker tidak akan segan-segan membunuh Ethan jika ketahuan memberontak. Namun Erika tidak menjelaskan ke Hanley dari mana dia mendapatkan bukti-bukti tersebut. Tapi kita sudah tahu ya kan Lur, jika ini semua berasal dari HP yang Walker berikan sebelumnya. Lalu yang terjadi? According to that dossier, a trip to the theft of smallpox from the search for Lark is nothing but a... It's me. Corroborate a CIA narrative that Hunt has snapped. Grant me the opportunity to bring you and hand over Solomon Lane personally. You go rogue, he's authorized to hunt you down And kill you. Would you please talk some sense into... I'm sorry, sir, but you left me no... Ethan merasa berkas itu adalah jebakan dari Solomon Lane, dan Ethan pun nekat membius Hanley agar misi tetap berjalan sesuai rencana, yaitu menyerahkan Benji yang menyamar menjadi Lane palsu ke Alana, sedangkan Lane asli diamankan oleh Walker di tempat itu. Lalu ketika Ethan DKK sudah pergi, tiba-tiba Walker mematikan CCTV dan menyadarkan Lane kembali untuk membebaskannya. Akan tetapi Lane ingin tetap berada di sana untuk balas dendam kepada Han yang telah menghancurkan dirinya. Mendengar itu Walker murka dan mengingatkan perjanjian mereka berdua, yaitu Walker membantu Lane menjebak Han demi mendapatkan plutoniumnya lur. Ya, ternyata selama ini identitas asli yang menggunakan nama samaran John Lark adalah August Walker lur. Pantas aja dia ngasih HP poniran yang palsu ke Erika untuk memfitnah
memfitnah Ethan, ya kan? Walker juga mengakui memang dirinya lah yang menulis surat tentang perdamaian yang hanya bisa terjadi melalui kehancuran dunia. Walker pun makin emosi karena Lynn seperti mengulur-ulur waktu, sampai akhirnya Walker merasa ada yang janggal, Lur. Dan ternyata I help you frame hunt. You give me the plutonium. You're wasting. And when I have what I want, the apostles are ready. When I wrote those words, I wasn't the old world order. I've ruined your day, haven't I? I'm beginning to see why you... Man's natural. Welcome to the team, sir. Iya, semua itu akal-akalan Hanley bersama Ethan DKK untuk menjebak Walker. Sementara Lynn yang asli adalah yang tadi dibawa oleh mereka. Dari telepon Erika pun mengatakan jika dia sudah mencurigai Walker yang ingin menipunya. Lalu Erika mematikan lampu basement penjara dan pasukan CIA-nya diperintahkan mengepung mereka karena Erika tidak mempercayai siapapun untuk mengambil 2 plutonium dari Alana. Dan mereka semua akan diringkus ke CIA. Sedangkan Ilsa terlihat diam-diam masuk ke sana. Namun setelah Erika menutup teleponnya, Walker pun memberi perintah ke prajurit Apostles yang ternyata menyusup di antara prajurit CIA untuk segera menyerang. Dan go. Go. I'm sorry, sir. Go. Sayangnya Hanley mati dibunuh Walker dan dia pun kabur ke arah yang berbeda dengan Lynn. Namun untungnya Luther sempat memasukkan pelacak ke leher Walker. Lalu agar dapat memantau pergerakan Ethan sebelum pergi mengejar mereka, Luther juga menyuntikkan pelacak ke Ethan karena Apostles juga sedang memburunya. Setelah itu Ilsa dan Benji masuk ke mobil komando bersama Luther, sedangkan Ethan lari secepat-cepatnya sambil diarahkan oleh Benji. Okay, you need to cross this. Go left now. I'm working on it. Oh, sorry, I had it. At the end of the bridge, turn left. You've almost got. You can't do it, can you? He still has plans for you. Walker tidak bisa menembak Ethan begitu saja karena Lynn baru akan memberikan plutoniumnya jika dia berhasil membalaskan dendamnya pada Ethan. Setelah itu Walker mengancam akan membunuh Julia jika Ethan masih berani ikut campur, sampai akhirnya Walker pun kabur dengan helikopter bersama Solomon Lynn. If I see you again, if you try to warn her. Menurut data yang didapatkan oleh Luther dari labnya Bejo di Berlin, bom nuklir buatannya berkekuatan 5 megaton yang lebih kuat dari semua peledak di masa Perang Dunia Kedua. Lalu karena Lynn sudah kembali memimpin Apostles, dengan ini Lynn dan Walker sudah memiliki 2 plutonium alias 2 buah bom nuklir, di mana kedua bom itu sudah dihubungkan dengan sinyal pengaman, dan jika salah satunya dijinakkan atau diambil, maka yang lainnya akan meledak secara otomatis. Selain itu, sistem detonator yang mengaktifkan bom tersebut juga mencegah siapapun untuk menjinakkan bom itu. Intinya sekarang mereka semua belum mengetahui gimana cara beresin bomnya, Lur. Tapi setidaknya mereka bisa melacak di mana Lynn untuk mengetahui lokasi plutoniumnya. Karena ternyata ketika Lynn diinterogasi di Paris, Luther juga menyuntikkan pelacak ke leher Lynn sesaat setelah melepaskan pelacak milik pemerintah. Dari pantauan, Lynn akan OTW ke wilayah Kashmir, namun Ethan DKK akan mengejarnya ke sana tanpa bantuan CIA karena lembaga itu sudah disusupi oleh Apostles, ya kan? We removed it in Paris. Same time, we put our own transport. Got it. I don't trust anybody outside of this room. We're gonna have to go it alone. Sesampainya di Kashmir, tiba-tiba sinyal dari Solomon Lynn hilang, yang artinya pelacak sudah dicopot dan posisi terakhirnya kira-kira 48 km ke arah timur laut, yaitu sebuah camp medis milik Organisasi Kesehatan Internasional yang sedang merawat orang-orang Kashmir karena terkena wabah cacar akibat ulah Apostle sebelumnya. Menurut Ilsa, jika bom nuklir meledak di sana, ngerinya akan meracuni sistem irigasi
radiasi alam terbesar di dunia yang mengarah ke Cina hingga India serta Pakistan dan akan membuat sepertiga populasi dunia kelaparan. Di lain sisi, setelah mengulik-ngulik blueprint senjata bom plutonium, alhamdulillahnya Benji menemukan cara untuk menjinakkan bom, yaitu satu orang melepaskan kunci di detonator bom dan dua orang lainnya memotong kabel di masing-masing bom. Akan tetapi semua itu tidak boleh dilakukan sebelum hitung mundur di bom telah dimulai. Ngeri-ngeri mampus ya kan lur? Karena jika salah satu dari mereka kelamaan, maka bom pasti akan segera meledak. One of us needs to get the detonator. Fuses on both bombs. Okay. Our only chance to safely defuse both bombs. Then remove that kit. Di camp tersebut, Lin telah memasang kedua bom plutonium ke senjata buatan Bejo dengan waktu peledakannya 15 menit saja. Lalu begitu sampai di camp medis, Ethan DKK langsung mencari bom tersebut. Namun mereka agak kesulitan karena banyak alat-alat medis yang memancarkan sinyal radio seperti mesin ronsen. Setelah itu tanpa sengaja Ethan bertemu dengan Julia yang ternyata bekerja sebagai sukarelawan di sana bersama suami barunya. Ternyata lur, rumah sakit tempat mereka bekerja ditelepon oleh donatur misterius yang mau membiayai seluruh kebutuhan di camp medis asalkan Julia dan suaminya yang mengelola. Pastinya donatur itu adalah Walker yang ingin membunuh Julia jika Ethan berani ikut campur. Julia pun paham Ethan dan rekan-rekannya sedang menjalani misi berbahaya di sana. Namun Ethan tetap menyamar sebagai orang lain di depan suami Julia, yaitu menjadi seorang dokter yang dulu berteman dengan Julia di New York. Sungguh scene yang sangat ironis sebab Ethan tidak bisa bersama cinta sejatinya karena pekerjaannya sebagai agen rahasia. I worked with Julia. At Mass before New York. Oh, you kidding? And he says he's ready to underwrite the entire. We run the whole thing. It was good to see you. I'm so sorry, Julia. Luther sudah menemukan lokasi bom pertama dan karena indikator sinyalnya masih kuat, menurut Benji, jarak bom kedua serta detonatornya masih berada di sekitar sana. Luther pun ditugaskan memotong kabel pertama, sementara Ethan DKK segera mencari bom kedua berikut detonatornya. Tak lama kemudian mereka berhasil menemukan Walker yang baru saja mengaktifkan hitung mundur 15 menit di kedua bom lewat detonatornya. Karena Walker akan kabur naik helikopter, Ethan pun nekat mengejarnya dengan naik ke tali yang menjuntai di helikopter satunya, sementara Lin hanya memperhatikannya dari jauh. Damn, Ethan, the countdown is... Karena merasa khawatir, Julia pun membantu Luther untuk menjinakkan bom pertama dengan cara memotong banyak kabel pemicu yang sangat rumit lur. Sementara itu Ethan berhasil melawan dua kroco dan mengambil alih helikopter. You find the bomb, I'll get the detonator. Be ready. Ethan, come in. How do I get rid of this payload? Power. Hold this for me, wait. Damn it! Karena tidak begitu paham cara menerbangkan helikopter, sesekali Ethan pun sempat oleng. Lalu ketika menjatuhkan beban ke heli musuh, mereka berhasil menghindar dan Walker langsung menembaki Ethan di antara lembah. Scene yang sangat menegangkan karena Ethan hanya memiliki waktu 10 menitan saja untuk mendapatkan detonatornya. Sementara itu Benji berusaha mencari bom kedua di ruangan penuh peti berisi benda-benda yang memancarkan radio. Sedangkan Ilsa memburu Lin di sebuah rumah yang ternyata bom nuklir kedua ada di sana lur. Karena Lin memang ingin mengakhiri hidupnya sekaligus membunuh semua orang terdekat Ethan sebagai bentuk balas dendamnya. Benji. What? All right, just wait for me, okay? Damn it! Oh shit! No! Meski berhasil menemukan bom kedua, namun Ilsa diserang Lin dan diikat ke kursi. Tak lama kemudian Benji pun datang menolong, namun Lin menghantamnya dan akan menggantung leher Benji dengan tali tambang. Melihat itu Ilsa pun langsung berusaha menghancurkan kursi untuk menyelamatkan Benji. Dan
Waktu hanya tersisa 6 menit lagi. Lynn yang berhasil dibuat pingsan segera diikat. Lalu Ilsa dan Benji akan menjinakkan bom kedua. Sementara itu Julia sudah membantu Luther mengurus bom pertama yang tinggal memotong kabel terakhir. Di lain sisi peluru senapan Walker habis, sedangkan mesin helikopter Ethan sudah mulai terbakar. Lalu yang terjadi, Lur? Oh, no. Why won't you just... There's nothing else you can do. Go be with your husband. You need to cut that in the green. There's nothing you can do. Walker dan Ethan berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Lalu mereka pun berduel di pinggir tebing. Sementara itu kedua bom sudah tinggal memotong kabel terakhir. Namun harus menunggu sampai Ethan melepas kunci detonator terlebih dahulu. Waktu pun tersisa 3 menit lagi. Mana detonatornya sempat ketendang pula. Krik. Dan alhamdulillahnya Walker tewas terjatuh bersama helikopter yang langsung meledak. Akan tetapi Ethan masih harus mendaki tebing tinggi untuk melepas kunci detonator karena bom akan segera meledak 40 detik lagi. Saking paniknya Ilsa pun bertanya-tanya bagaimana cara mereka tahu Ethan sudah melepas kuncinya. Luther yakin Ethan pasti akan berhasil melakukannya dan mereka pun sepakat untuk memotong kabel terakhir bersama tepat di 1 detik terakhir. Sampai akhirnya. How do we know if he's got the key? He'll get it done. You can hear me. We're ready to make the cut. Ethan, come in. Copy. Now! Ya, Ethan berhasil melepas kunci detonator tepat sebelum 2 kabel bom terakhir dipotong. Dengan ini mereka pun sukses menyelesaikan misi dan lagi-lagi menyelamatkan dunia dari bencana nuklir. Ethan juga sudah dievakuasi oleh Erica yang datang tepat waktu. Lalu di tempat tidurnya, Ethan meminta maaf jika dia tidak bisa menemani Julia. Julia pun mengatakan jika semua yang Ethan lakukan tidak sia-sia karena sampai sekarang Julia tetap hidup sebab Ethan yang selalu melindunginya dari jauh. Sebelum berpisah, Julia pun mengkelamuti dahi Ethan untuk terakhir kalinya dan kembali ke kehidupan normal bersama suami barunya. Lalu sesuai permintaan Ethan, Erica pun menyerahkan Solomon Lane kembali ke MI6 lewat Alana sebagai perantaranya. Setelah melihat bagaimana cara Ethan menyelesaikan misi bersama rekan-rekannya, Erica pun paham mengapa Hanley sebegitu percayanya kepada Ethan dan IMF memang sangat dibutuhkan demi kedamaian dunia. I'm sorry for everything. Look at me. Because you were here. And I sleep soundly at night. You okay? You've never done better. Per your request, I'm handing Solemn through a broker. I understand now. World needs the IMF. Buyar, memang agak rumit film ke-6 ini Lur, tapi adegan aksinya sangat memukau ya kan. Jadi lanjutkan kita ke 2 film terakhir dari Mission Impossible supaya kalian ngerti bagaimana keseluruhan ceritanya ya kan. Oke, Assalamualaikum Lur.